Tat, tunggu bentar. Gimana ngajarnya? Lancar? Ya, begitulah Tat. Seperti biasa, butuh kesabaran ekstra. Ada yang tidur, ada yang bercanda, bahkan parahnya lagi Tat, ada yang kentut loh Tat. Masya Allah baunya Tat. Nah, Antum sekarang merasakannya kan? Antum juga seperti itu waktu saya aja. Masya Allah, Ahmad, kamu itu ya? Sudah, biarkan saja. Kenakalan anak-anak itu sudah biasa. Kita sebagai asatidz di sini harus sabar dan tetap membimbing mereka. Oh iya, ini santri baru kan? Ya Tat, namanya Ahmad. Dia tuh bandelnya Masya Allah Tat. Waalaikumsalam. Kef ya Ali. Apa dat ini tugasnya kemarin Ustadz berita? Ya, Khair. Ini ada harus yang direvisi, nanti kamu ke ruangan Ustadz ya. Baik, Dat. Dalam kitab Sunan Abi Dawud, Imam Abi Dawud memasukkan sebuah riwayat yang sangat unik tentang Sayyidina Anas dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Anas berkata, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah saat aku berusia 8 tahun. Sayyidina Anas berkata, aku mengabdi pada Rasulullah selama 10 tahun lamanya tanpa sesekalipun beliau memukul, mencaci, atau berwajah masam kepadaku. Riwayat ini menunjukkan bahwa Sayyidina Anas adalah anak kecil yang memiliki dunianya sendiri, gemar bermain dan bersenang-senang. Andai pun disuruh untuk melakukan sesuatu tanpa segan, dia mengatakan tidak, meski itu yang menyuruh Rasulullah, walaupun itu yang menyuruh Rasulullah. Hal ini tidak heran karena begitulah anak. Iya Tat. Mat, cepet ki mandisit. Enteng lah wis pan mangan apa kon. Lah panen apa kue nyung redoyan. Aja moyo ki omat, gari madang bae ki menek. Mat, ki mon ngelip, man bae lumayan, kena ganjel weteng. Minta terus nisit ya. Iya mat, segane bukan pan mangan. Pak, mana Pak? Segalanya wis mateng ke? Iya mah, bapak culan bayi mas, gani mah, cakayan. Lah ora apa-apa dah warung. Allah, oke waruk yuk, dalam mama guys waruk nemen kok. Lah kung. Mama neo, adeng mat, karipan mangan ke, jagoin sopan, terus maca doa, terus mangan gini lah. Iya Pak. Maca doa ya. Mat, mangan sing alon-alon ge, ke segalanya mana dah warung. Tambahin mah. Ayo Pak. Mama ini gimana mau? Sunya Pak, masakannya mau paling enak. Ini mau sih. Bat, Ahmad, Bat, Ahmad, jalan yuk. Mat, ini mau disit. Sholat disit. Ya Allah. Ini kelakuannya Ahmad kayak kue. Mangan udah jadi tenan di semalu nggak. Ayo kayak bocah nek dididik orang bener. Kelakuannya kue lah kesopan satu bablas. Kelakuannya anaknya mama gue. Lah anaknya di kanapa? Pimen sih Pak. Ahmad gue si cilik, wajar lah. Ya kayak kue mah, bocahnya perlu dididik sing bener. Nek kayak kue baik, gede apa jadi apa? Apa jadi preman? Mama gelem anak jadi preman. Bapak tuh ya orang gelem. Ya moh. Wah, bapak juga. Kan maling di Pak. Kemarin musola.
kue. Senengane dicakan dah. Musyawarah ora gelem. Pantulan ngun di mana cuacanya lagi kayak gitu lebih single tour sebelum menaiki. Iya ya man. Tapi itu lah bocah mat. Lah sih man. Anak pakai jejak baju. Rap, gimana rap? Gimana? Dolan cu? Dolan di sih, tur dolan. Wis. Berarti mana nak oke biasa gitu gendok. Wis duitnya nggak tuku jajan bel li anak. Lah, lo kawan main belakang, pimen sih. Batang. Nah, terus mat. Hantu mat, Ahmad ya? Ahmad. hantu mat, siapa mat? Wis. Cekli. Wis. Lanjut. Berapa menang? Berapa nih? Ayo belakang. Berapa menang? Berapa apa? Sing ngajari siapa kayak gue, Jadi yang belakang, Pak. Wis, yo pamura, masih bocah cilik ditantemi bae. Pamura. Berapa menang? Berapa? Pak Ahmad ya kuis Ya wis, Mas. Kau sing gede, kowe ya pamura wis, ya. Aja mari ora bener. Wis salaman. Wis ya. Ya, yo balik. Mat, bisa nek kau mau gelut mana sih primen? Mana gelut. Bapaknya wis isin karo tangga, Mat. Kan lek dikandani iki diringokna japean bae. Oh, Pimen si apa kayak dinung di sekolah. anaknya mama mau bergelut ning dalan. Mana gelut. Ora ngerti ora sih pisane konterne Ahmad. Bapaknya pengen duwe anak arane Ahmad, kuwi sing soleh, nurut, kelakuannya sing apik, akhlaknya apik. Bapaknya wis isin karo tangga. Mana gelut. Anaknya siapa sih? Kowe omongnya tangga, Mat. Bapak wis ora kuat didik. Oke, Bapak wis mutusna Ahmad kita kirim nang pondok pesantren. Mau pokoknya Ahmad ngomong. Ora, kudu gelem oke. Sabar Pak, Ahmad gue si cilik. Emang Bapak duit ngomong untuk nasi Ahmad. Tenang bae, mah. Bapaknya mesin duwe simpanan wedhus, otak dol siji ya kena. Bapak wis takon kanca-kancane Bapak, pondok sing terjangkau biayane. Terus sekolah di Ahmad pimen. Ya alo, zaman saiki masih mikir sekolah. Pondok saiki wis modern mah. Pondok ora kur belajar salaf, tapi anak sekolahne SMP. Baru SMP anak aliyae. Aliyah kuwi pada bae kayak SMA mah. Bahkan saiki wis anak perguruan tinggi nih mah. Pondok iki arane Tarbiyatul Thalibin. Alamatnya ning Bumi Jawa, Batu Mirah, Kabupaten Tegal. Mama ki ora usah khawatir. Malah ning kana gue ngoli beasiswa nek berprestasi mah. Bapak ki yakin Ahmad ki bisa berprestasi. Nah, berkuliah, jadi sarjana, jadi ustad. Bapak ki seneng, mamanya pasti seneng. Tapi sudah tega. Aku kudu tega kita. Kalau anaknya kudu tega mah. Endah saiki dheweke sengsara ninggalna anak daripada ngombesuk tuane dadi preman dadi ora karuan. Bapak ora pengen mah. Pokoknya keputusan bapak wis bulat mah. Bapak tetap bakal mondokna Ahmad. Mama gelem ora gelem kudu setuju karo keputusan bapak. Papa paling ndi? Di suatu hari raya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Sementara anak-anak tengah bermain riang gembira di jalanan. Tampak seorang anak duduk menjauh berseberangan dengan mereka. Dengan pakaian sangat sederhana dan tampak murung, ia menangis terseduh. Melihat fenomena ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghampiri anak tersebut. Nah, mengapa engkau menangis? Engkau tidak bermain dengan mereka. Rasulullah membuka percakapan. Anak kecil yang tidak mengenali bahwa orang dewasa di hadapannya adalah Rasulullah menjawab, "Paman, ayahku telah gugur mengikuti Rasulullah dalam sebuah peperangan. Dia meninggal dalam peperangan membela agamanya dan Rasulnya.
anak itu menjauh. Batin Rasulullah terenyuh. Bagaimana tidak? Ternyata ada anak-anak yatim dari sahabat yang meninggal karena peperangan membela Allah dan Rasulnya. Ibuku menikah lagi. Ia memakan harta warisanku peninggalan ayahku. Suaminya mengusirku dari rumahku sendiri. Sekarang aku tidak memiliki apapun. Aku bukan siapa-siapa, tetapi hari ini aku melihat teman-teman sebayaku merayakan hari raya bersama ayah-ayah mereka. Untuk itulah aku menangis. Rasulullah yang berhadapan dengan anak tersebut lalu menggenggam lengan anak tersebut. Nah, dengarkan baik-baik. Sudikah engkau menjadi anakku? Aisyah menjadi ibumu. Hasan Hussein menjadi saudaramu, Ali menjadi pamanmu, dan Fatimah menjadi saudarimu. Mendengar tawaran dari Rasulullah, anak itu paham bahwa orang dewasa di hadapannya itu adalah Rasulullah. Bagaimana aku tidak bahagia? Rasulullah menjadi ayahku, Aisyah menjadi ibuku, Ali menjadi pamanku, Hasan Hussein menjadi saudaraku, dan Fatimah menjadi saudariku. Melihat perubahan yang sangat drastis kepada sahabatnya. Sahabatnya berkata, andai ayah kita juga gugur dalam pertempuran bersama Rasulullah, kita pasti sudah diangkat sebagai anak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli sholatan kamilatan Sulawesi Kalimantan lalan Sulawesi Kalimantan bocah kata-kata beli salam serba kanggo apa bakso urat sijine sing gede loro apa siji bae wis ati siji tok iya pangan kene ya wis sisa beli ya Kang. Sayur apa ora? Aja. Sayur apa soket? Soket bebas. Ya wis. Ora kakean gue. Akeh soket ah. Ya wis. Banyune maning apa ora? Wis untuk kakek maning apa ora? Wis. Maning kok. Kayak enak kok. Wah, wis ya. Ana lono bro cepateren sangklap. Minum. Sudah kan sangklap kok. Gulune mampet. Bagus. Waktunya ngaji malah bolos keluar pondok ya. Balik pondok. Tet. Suruh bayar. Oh, Ya. berapa? 10.000 karo wong edawek. Kurang 10.000. Kita Pesan bungkusnya. ya si. Tak tuna pondok tapi ya. Sip. Ahmad, kamu tahu di pesantren ini ada aturan yang harus kamu taati. Kamu harus belajar disiplin. Kamu nggak boleh ngelakuin seenaknya kamu.
Paham? Paham, Tat. Bagus. Karena kamu udah ngelakuin kesalahan dan melanggar aturan, kamu Ustadz hukum. Kalamu lafzul mutadun nadwan wakil matulab dan mutadun fadwa muhammad al-wasim wa hadhihi thalathuha hiya kalimah qawli la bunqat apatana kana harfi wa bilam wal fi'lu ma'rufun bi tasdini wa ta'itani sima'at ya wa ta'ala mutawakkal wa nuni wa yaqif anna wa qalil Lan subahu alama ila tuqaqabu alama fa urabu suntahu akhir Li, aku si pimen waktu dolan malah ning kene. Ora dolan kok, Li. apa ora sun wa kada aja ngajar mat dheweke ning kene dibelok nang tuane dibayin wong tua kan ora melas karo wong tuane kerja keras banding tulang homonokna dheweke kudu bisa dadi apa sih dibangga wong tua kudu bisa dadi harapannya wong tua. Ngerti orang sih bisa nekon barne Ahmad. Bapaknya pengen dua anak arane Ahmad, wis sing soleh, nurut, kelakuannya sing apik, akhlaknya apik. Bapaknya wis izin nurut tangga. Mana-mana gelut. Anaknya siapa sih? Kowe omongnya tangga, Mat. Bapak wis ora kuat didik. Oke, Bapak wis mutusna Ahmad kita kirim nang pondok pesantren. Mau kok Ahmad ngomong. Ora kudu gelem oke. Mat Pimen. dikandani malah ngamun. Wis entek siap-siap mari besida. Oh iya. Kita mengulang pelajaran yang kemarin ya. Yang bisa tolong acungkan tangan. Sebutkan huruf hafad. Saya Tat. Ya Ahmad. Hurufil khafti wa hiya min wa ila wa an wa ala fi ruba ba kaf lam. Coba dijelasin. Huruf khafat adalah salah satu tanda kalimat isim. Selain huruf khafat, kalimat isim juga ditandai dengan tanwin dan bisa kemasukan alif dan lam. Contoh kalimat isim adalah Rahman. Karena kalimat Rahman bisa kemasukan alif dan lam, bisa dibaca tanwin dan bisa kemasukan huruf qasam dan khafat. Ya, tepuk tangan buat Ahmad. Sekarang kita lanjut materi lagi. Ulangin yang keras. 1, 2, 3. Qolamun. Lamnya jangan ada mad ya. La madda fi qolamun. Gak ada kata qolamun tapi qolamun. Ya jamaah. Qolamun. Sigar, sabura, kapur, lumbatun. Yang hafal boleh menyebutkan arti dan bahasa Arabnya. Silakan, mengatakan. Ya, silakan kamu. Jihad. Iya, Ahmad. Ahmad. Silakan. Lumbatun lampu. Bagus. Seburatun papan tulis. Bagus. Kitabun buku. Bagus. Jidarun tembok. Bagus. Qalamun pulpen.
Oke, tepuk tangan untuk Ahmad. Luar biasa. Mat, kamu lagi kangen ayah ibu ya? Semua orang pasti pernah melakukan suatu kesalahan. Tetapi bukan berarti ia harus larut dalam kesalahan tersebut. Ia harus bangkit, memperbaiki diri, dan taubat sesungguhnya. Semua belum terlambat untuk meminta maaf kepada kedua orang tua kamu atas yang pernah kamu lakukan kepada keduanya. Saya yakin ayah kamu mondokin kamu di sini itu tujuannya agar kamu menjadi anak yang soleh. Belum terlambat untuk meminta maaf kepada kedua orang tuamu atas segala kesalahan yang pernah kamu lakukan. Membanggakan kedua orang tua itu tidak hanya soal harta, pangkat, dan jabatan. Melihat anaknya berakhlak, sopan, dan rajin ibadah saja, itu adalah suatu kebanggaan orang tua terhadap anaknya. Kamu minta ridho, minta ampunan, karena kamu pernah membuat mereka kecewa. Ya udah, sekarang kita istirahat aja. Kamu tidur, yuk pondok. Assalamualaikum Pak, Ma. Alhamdulillah Siki Ahmad wis betah ning pondok. Ahmad nyelok pangampura karo bapak karo mama. Ahmad wis gawe bapak karo mama kecewa. Tapi Ahmad janji Ma, Pak, Ahmad bakal jadi anak sing berbakti karo mama karo bapak. Mulai saiki Ahmad berusaha endah dadi anak sing diharapna bapak karo mama. Tungakna Ahmad ya Ma, Pak, bapak karo mama harus khawatir karo Ahmad. Ahmad sayang karo mama karo bapak. Wassalamualaikum Ahmad. Ya Allah, matur suwun kandungan yang dikabulkan ya Allah. Mudah-mudahan Ahmad menjadi perubahan yang santai di sekolah. Oh Allah.